Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi untuk kita sekalian dan salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, sungguh kita bersyukur sudah 1 tahun kita hidup pada masa pandemi dan seiring berjalannya waktu kita melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Itu sebabnya mari kita tetap fokus pada ibadah kita, karena itulah yang memiliki nilai kekal. Mari pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian kita akan membaca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bisa ditandai terlebih dahulu supaya kita bisa mengikuti pembacaan ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Saya baca terlebih dahulu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita sangat mengenal ayat ini, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa gereja itu penting dan bahwa gereja, persekutuan jemaat Kristus harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus, kita dibaptis oleh Roh Kudus menjadi tubuh Kristus. Itu sebabnya gereja itu penting dan gereja harus menjadi pusat bagi kehidupan kita. Dan pada kesempatan bagi hari ini saudara, kita akan belajar tentang tugas gereja. Kita bersekutu untuk apa sih? Kita berkumpul bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk melakukan apa? Ini sesuatu yang menjadi penting bagi kita sekalian. Jangan sampai kita bersekutu, berkumpul, tetapi kita melupakan tugas yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Gereja hadir di dunia ini untuk mengerjakan tugas-tugas atau misi yang telah Tuhan tetapkan bagi gerejanya. Saudara, jangan sampai kita sibuk dengan begitu banyak program gereja, program kita sendiri, tetapi kita melupakan apa yang menjadi tugas kita yang utama, yang Tuhan tetapkan bagi kita. Gereja tidak boleh menyimpang dari tugasnya, tidak boleh menyimpang dari misinya. Kalau kita melakukan sesuatu yang lain, betapa hebatnya pekerjaan kita sekalipun, tetapi kalau itu bukan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, maka kita menyimpang dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya mari kita yang menjadikan gereja ini penting oleh karena kehendak Tuhan dan kita menjadi prioritas kehidupan kita, biarlah kita melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin saudara. Sebab pada akhirnya kita mendapat pujian dari Tuhan. Sabaslah, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah melakukan tugas dan tanggung jawabmu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, pada masa pandemi seperti sekarang ini, pada masa kita fokus memelihara kesehatan kita, sekarang ini kegiatan apapun juga yang diutamakan adalah kesehatan. Ya, kita memikirkan keselamatan kita dari paparan virus corona.
Itu sebabnya kita harus hati-hati, saudara. Kalau tidak hati-hati, karena kita begitu fokus pada kesehatan, fokus pada protokol yang kita kerjakan, kita mengabaikan apa yang menjadi tugas kita. Banyak orang menarik diri dari panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Dari panggilan untuk melakukan kehendaknya karena apa? Karena begitu fokus pada keselamatan tubuhnya. Begitu fokus terhadap protokol kesehatan. Sudah banyak pekerjaan yang saya tidak lakukan karena masa pandemi ini. Tapi kita tidak boleh. Tidak, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Berapapun harga yang harus kita bayar, resiko yang sangat hebat sekalipun, kematian sekalipun. Bagi Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun demikian kita tidak boleh bertindak konyol. Karena Alkitab berkata barang siapa yang mencintai hidup, dia yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita menjaga kesehatan, kita melakukan protokol sebaik-baiknya, prokes, saudara, ya. Tapi kita tidak boleh melupakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdik, ya, yang penuh dengan kebijaksanaan untuk dapat melakukan bagian kita. Supaya kita berbuah-buah dalam hidup ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, penting bagi kita untuk terus berpikir, apa sih tugas utama saya sebagai tubuh Kristus? Apa yang harus saya kerjakan dan apakah saya sudah melakukan itu? Ini menjadi penting bagi kita. Supaya kita tidak keluar, melenceng dari tugas dan tanggung jawab kita. Supaya kita tidak melenceng dari misi yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Saudara, kalau kita membaca 2 perikop ayat tadi, saudara, saya dapat mengatakan bahwa tugas gereja itu adalah memuliakan Tuhan. Amin. Tugas gereja adalah meninggikan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang terhilang. Dengan cara apa? Memuridkan orang-orang percaya supaya mereka menjadi seperti Yesus. Ini tugas utama kita. Kita boleh banyak merancang, begitu banyak kegiatan, begitu banyak program, tetapi semuanya itu harus berfokus kepada tujuan ini. Semua kegiatan kita harus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Semua program-program yang kita buat dalam gereja ini harus menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang terhilang. Dan semua yang kita lakukan harus merupakan usaha memuridkan jemaat Tuhan supaya mereka menjadi seperti Yesus Kristus. Amin. Ada banyak orang-orang yang aktif dalam kegiatan, dalam program gereja, tetapi tidak memberitakan Injil. Ternyata mereka hidup bagi diri sendiri. Ada banyak orang yang begitu aktif dalam kegiatan gereja, tetapi kerohaniannya tidak bertumbuh. Masih saja menjadi kanak-kanak rohani, orang-orang yang cepat tersinggung, orang-orang yang marah, yang fokus pada diri sendiri, yang mencintai diri sendiri, tidak peduli pada pertumbuhan rohaninya, tidak menunjukkan keserupaannya sama sekali dengan Kristus. Namanya Petrus, ada di gereja, tetapi kelakuannya tidak seperti Petrus. Sekali lagi, saudara, tugas kita adalah memuliakan Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang dan memuridkan jemaat, memuridkan keluarga kita supaya mereka menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Memberitakan Injil dan memuridkan jemaat. Saudara, karena dengan itu kita dapat menyatakan Kristus, menyatakan kerajaannya yang tak terlihat itu melalui kesaksian kita dan melalui kehidupan kita.
Tidak ada seorang pun pernah melihat Yesus. Yang hidup sekarang maksud saya. Tidak ada seorang pun yang melihat kerajaan Allah secara kasat mata. Tetapi kesaksian kita, kehidupan kita dapat membuat yang tidak kelihatan itu terlihat oleh banyak orang. Amin saudara. Ketika orang mendengar kesaksian kita, pemberitaan kita, ketika orang melihat perilaku kita, sikap hidup kita, mereka melihat Yesus. Mereka memuliakan Yesus. Itu yang harus kita kerjakan, saudara. Itu sebabnya kita harus memperhatikan amanat Tuhan kita, amanat agung Yesus Kristus. Pergi kepada dunia, kepada masyarakat yang menderita hari-hari ini, dan memuridkan mereka, memasukkan mereka dalam persekutuan orang-orang percaya. Seperti kita berkumpul pada kesempatan pagi ini. Untuk apa? Untuk menyembah Yesus. Untuk mengasihi Yesus. Untuk memuliakan Yesus. Baik dalam kehidupan sekarang maupun di kekekalan nanti. Ini yang menjadi tugas kita, saudara. Itu sebabnya mari kita memiliki tujuan bersama. Berkenaan dengan tugas gereja ini. Apa tujuan kita? Kita bersekutu, kita membangun komunitas, kumpulan orang-orang percaya yang selalu bersukacita karena Kristus. Amin. Sukacita kita karena Kristus, saudara. Kita berkumpul di sini, kita bersukacita karena Kristus, bukan karena yang lain. Memang Tuhan kita memberkati dengan banyak hal dalam hidup ini. Tapi sukacita kita adalah sukacita karena Kristus. Kita menjadi persekutuan yang bermegah karena Kristus. Ya, menjadi orang-orang yang bersekutu untuk mengasihi Kristus. Menjadi persekutuan yang mengasihi firman Allah. Menjadi jemaat yang saling mengasihi seorang akan yang lain. Menjadi jemaat yang mengasihi orang-orang yang terhilang dengan memberitakan Injil kepada mereka. Ini yang harus menjadi fokus kita. Amin, saudara. Kalau kita berkumpul seperti sekarang ini, kita mau menjadi kumpulan orang yang bersukacita karena Kristus. Kita menjadi kumpulan orang-orang yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi satu dengan yang lain. Mempedulikan satu dengan yang lain. Ya, bukan kita menghakimi orang, mensyukuri orang yang mengalami kesusahan, tidak peduli dengan penderitaannya. Tidak, saudara. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi masyarakat di sekitar kita yang belum diselamatkan. Kita punya keprihatinan dan kepedulian untuk memberitakan firman kepada mereka. Menjadi orang-orang yang terus menyembah dan mentaati Tuhan. Itu harus menjadi tujuan kita. Saudara, tidak ada yang lebih baik dari kehidupan yang seperti itu. Amin. Karena itu yang akan bertahan kekal sampai selama-lamanya. Ingat saudara, semua pencapaian yang lain selain dari yang saya katakan tadi tidak akan bertahan kekal. Tetapi kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, pelayanan kita kepada orang-orang terhilang, penyembahan kita, ibadah kita, ketaatan kita akan diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang percaya karena segala perbuatannya menyertai dia. Artinya apa? Tuhan mengingat, Tuhan menganugerahi dengan mahkota yang mulia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Mari saudara, kita mau memuliakan Tuhan dengan membuat orang-orang lain sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita menolong orang-orang untuk dapat memuridkan orang lain menjadi seperti Yesus. Ini fokus kita, ini kehendak Tuhan atas kita. Jadi kita memiliki 3 fokus, saudara ya. Fokus yang pertama, fokus ke atas. Ketika kita melihat ke atas vertikal, kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Amin, saudara.
Kita mau memuliakan Tuhan. Ketika kita melihat ke dalam, fokus yang kedua ke dalam tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Hidup bersekutu dengan orang-orang kudusnya Tuhan di atas sana, di sorga sana, semua senang. Tapi kumpul dengan sesama orang percaya enggak semuanya senang, saudara. Kenapa? Karena setiap kita ini masih sama-sama bertumbuh. Kita enggak seneng ya kalau kumpul jemaat yang jengkelin gitu ya. Yang nyusahin. Kadang saya pun juga jengkelin begitu ya. Tapi kita harus fokus untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Enggak ada yang enggak pernah berbuat salah, saudara. Kalau kita dipercayakan orang-orang sukar, itu artinya Tuhan mau membentuk kita. Ingat, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Enggak ada yang sempurna, semuanya dipoles dalam persekutuan. Makanya kenapa ada konflik, saudara ya. Kita gesekan satu dengan yang lain, tapi itu menghaluskan kita, membentuk kita. Kalau suami istri dalam kehidupan keluarga ada gesekan, tidak bertahan dalam rumah tangga, ya hancur. Tapi gesekan yang membentuk kita satu dengan yang lain. Amin, saudara. Saya banyak konflik dengan istri saya, tapi itu yang membentuk kami. Menolong kami. Oh, kalau dulu marahan 3 hari nggak ngomong. Sekarang habis marahan selesai, saudara. Sudah tergesek karena konflik itu. Itu fokus ke dalam, saling mengasihi, saling menerima, saling menopang. Dan kemudian berikan fokus keluar, kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Inilah menjadi fokus kita, saudara. Mari dari ayat-ayat ini saya bisa mengemukakan ada 3 tugas gereja, saudara. Ada 3 tugas gereja yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah gereja itu memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Yang kedua, gereja Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya agar menjadi seperti Yesus yang mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Yang ketiga, saudara, gereja itu memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang supaya mereka menjadi pemurid. Supaya orang-orang yang kita muridkan memuridkan orang lain. Sehingga terjadi penggandaan jiwa-jiwa yang menjadi seperti Yesus. Amin, saudara. Semakin banyak orang yang dimuridkan menjadi seperti Yesus. Supaya melalui persekutuan kita, apa yang tidak dapat dilihat orang dari Kristus, dapat dilihat dari kehidupan kita. Dilihat dari kesaksian kita, itu yang menjadi tugas kita setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat 3 hal itu lebih dalam, saudara. Kita melihat implikasinya dan bagaimana kita harus mempraktekkannya. Mari yang pertama, saudara. Bahwa tugas gereja adalah untuk memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Jangan sampai kita sibuk dengan banyak kegiatan, tapi kita tidak memberitakan Injil. Makanya kenapa kita tidak main-main dengan waktu untuk mengajarkan Alkitab, saudara. Waktu untuk khotbah itu tidak boleh diperpendek. Karena tugas gereja adalah memberitakan Injil. Tugas gereja itu mengajarkan kebenaran. Ini yang penting, saudara. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bagaimana orang dapat diselamatkan kalau mereka tidak mendengar Injil? Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya.
Bagaimana orang bisa mentaati Tuhan kalau tidak mengerti firman-Nya? Makanya memberitakan Injil itu menjadi satu tugas yang sangat penting yang harus dikerjakan. Makanya Paulus berkata ada banyak karunia, tapi yang terutama karunia mengajar. Dan orang yang berjerih lelah mengajar harus dihormati 2 kali lipat. Dia berhak dihormati dan dia berhak atas dukungan dari orang-orang yang menerima pengajaran itu. Ini pentingnya memberitakan Injil, saudara. Pentingnya mengajarkan firman Allah. Nah, saudara, memuliakan Tuhan itu maksudnya apa? Maksudnya kita meninggikan Tuhan. Kita membuat Tuhan itu dilihat orang mulia sebagaimana dia adalah mulia. Itu memuliakan Tuhan. Kita meninggikan Yesus melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat Yesus mulia seperti dia mulia adanya. Orang dapat melihat Yesus itu baik seperti dia baik. Melihat Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia seperti dia penuh dengan kasih karunia. Jangan sampai orang menyalahpahami Yesus. Kadang kita mengajarkan yang salah tentang Yesus dan kita melakukan yang salah sehingga membuat orang pengikut Yesus kok gitu, kalau pengikutnya begitu gimana Yesusnya? Memuliakan Tuhan tidak dengan menepuk-nepukin tangan Tuhan, tapi bagaimana dengan perkataan kita dan perbuatan kita orang melihat Yesus itu mulia seperti dia mulia. Amin, saudara. Ini yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan. Nah, memberitakan Injil adalah cara untuk kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Injil berbicara mengenai kemuliaan Tuhan. Injil berbicara mengenai kebaikan Tuhan. Injil berbicara mengenai betapa Tuhan itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil adalah kabar baik tentang bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya untuk melakukan karya penebusan dosa, mati di kayu salib yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga selain oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan, beritakanlah Injil. Katakan Yesus itu baik, Allah itu baik. Allah mengasihi seluruh umat manusia. Allah mati untuk keselamatan jiwa kita. Itu kenapa memberitakan Injil adalah memuliakan Tuhan. Karena Injil itu sendiri menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan kemuliaan Tuhan yang telah mengorbankan anaknya untuk keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Dengan memberitakan Injil ini, orang akan berkata, Tuhan itu baik. Yesus itu baik. Tanpa Injil tidak ada orang dapat diselamatkan. Terus bagaimana Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh pada Injil, karena Injillah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saya melihat, saudara, bahwa pelayanan Yesus itu yang utama adalah memberitakan Injil. Pelayanan para rasul itu adalah memberitakan Injil. Secara khusus saya akan bicara tentang Paulus. Paulus itu pelayanan utamanya adalah memberitakan Injil. Kalau Yesus memberitakan Injil, kalau rasulnya memberitakan Injil, maka kita tubuhnya juga harus memberitakan Injil. Amin. Saudara dan saya harus memberitakan Injil. Kalau kita sepikiran dan seperasaan dengan Yesus, kita pasti memberitakan Injil. Kita pasti menghargai firman Tuhan. Kadang orang itu ingin dengar apa yang ingin dia dengar. Makanya orang mencari guru-guru untuk memuaskan telinganya. Tapi sebagai orang percaya kita harus mau mendengar apa yang Tuhan inginkan kita untuk mendengarnya.
Amin, saudara. Apapun itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita, saudara. Coba lihat, ini bicara tentang pelayanan Yesus. Lihat di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Perhatikan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memberitakan Injil Allah dan dia memanggil orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Ini menunjukkan pentingnya berita Injil. Setelah dia mati dan bangkit, sebelum dia naik ke surga, kita sudah membaca tadi dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dia memberikan amanat agungnya, pergi, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan banyak ayat dalam kitab-kitab Injil dan kitab para rasul yang menunjukkan tekanan penting dari Yesus Kristus soal memberitakan Injil. Saya mau mendorong kita semua untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Amin, saudara. Karena inilah tugas kita, orang-orang percaya. Kita sudah membaca dalam Matius 28 tadi, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Senada coba lihat dalam Markus pasal 16 ayat 15. Markus pasal 16 ayat 15. Saya mau Bapak Ibu melihat pentingnya ini. Dari tekanan Yesus. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Luar biasa tekanannya, saudara. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian Lukas 24 ayat 46 sampai 48, perhatikan di sana. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya, perhatikan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa harus disampaikan, harus diberitakan. Jangan sampai kita melalaikan tugas dan tanggung jawab ini. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ini sesuatu yang harus kita perjuangkan, saudara. Ya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, Yesus mengutus kita. Dia mengutus para murid-muridnya. Dan tentunya dia mengutus kita. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan menyerukan supaya semua orang bertobat dan percaya pada Injil. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kita membaca di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Roh Kudus, pasti kita akan menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan suka nyanyi, saksi di mana saja. Saksi di mana saja,
Bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Amin. Kalau orang ngaku percaya, ngaku penuh roh, tapi nggak pernah bersaksi, hidupnya tidak memuliakan Tuhan, kesaksiannya lemah, saudara. Maksud saya pengakuan imannya itu lemah, patut dipertanyakan. Kalau suami mengaku mengasihi istrinya tapi nggak ngasih uang belanja, ya pengakuannya patut dipertanyakan. Kalau mengaku mengasihi gereja tapi nggak pernah datang, pengakuannya palsu. Mengaku mengasihi Yesus tapi tidak menyaksikan cintanya, itu sesuatu yang harus kita perhatikan, saudara. Nah, menginjil juga menjadi dasar dari pelayanan Paulus. Makanya dasar dari semua kegiatan kita haruslah pemberitaan Injil. Amin, saudara. Coba lihat Roma 1 ayat 15-16. Dia ingin pergi ke Roma untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Motivasinya apa? Memberitakan Injil. Roma 1 ayat 15-16. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dia mau datang ke Roma, dia mau datang ke Spanyol, kemana-mana tujuannya apa? Aku mau memberitakan Injil, karena aku berhutang kepada semua orang untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Saya nggak pilih-pilih tema khotbah, saya baca saja di Alkitab dan saya mau memberitakan apa yang semua Tuhan mau kita dengar. Karena dia menghendaki supaya kita mengutamakan kebenaran dan kerajaannya. Saya tahu kita semua butuh banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara ingat, Adonai, dia mau mengkup Daud, ayahnya yang sudah tua. Sebelumnya Absalom juga mau merebut tahta ayahnya. Tetapi Tuhan memberikan kepada semua orang yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Tuhan memberikan tahta Daud kepada Salomo yang tidak pernah berusaha untuk apa? Untuk mengkup ayahnya. Kalau kita tahu mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan berkat. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dan pelayanan Paulus itu mengingatkan orang kepada Injil. Ini yang penting, saudara. Coba lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. 1 Korintus 15 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Bumi boleh bergoncang. Tadi malam saya dengar berita, sudah masuk ke Indonesia mutasi COVID yang diberi kode B117. Penyebarannya lebih hebat, infeksinya lebih hebat. Lalu pembawa berita mengatakan akan lebih lama kita menghadapi pandemi ini. Saudara, apapun boleh terjadi, yang penting kita harus ingat Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Apapun yang terjadi,
kemuliaan menunggu kita. Saudara ingat Daud, pahlawan gagah perkasa yang selalu menang perang, saudara. Dia mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Masyarakat Israel berseru-seru, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tapi akhirnya tua juga, akhirnya sakit juga, akhirnya mati juga. Kalau kita bebas, kalau kita lolos dari kematian sekarang, itu hanya penundaan. Amin Bapak Ibu. Ditunda sama Tuhan. Nanti akhirnya juga akan mati. Ya, jangan berpikir kita akan hidup di bumi selama-lamanya. Tunda. Teman-teman kita yang kena COVID sembuh, ditunda. Saya kemarin hampir rasanya jantung mau copot, sekarang sembuh, ditunda. Kemarin 2 minggu cekot-cekot kepala, ini kena opo ini, sekarang sudah mulai baik, ditunda. Nanti ada waktunya nggak tahu kapan, saya akan berpulang ke rumah Bapa di surga. Makanya yang penting apa? Yang penting yang harus kita ingat, Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya kita harus berpegang kepada Injil ini. Injil harus terus didengungkan. Bapak Yosef sudah mendahului kita karena COVID, tapi ketahuilah dia berbahagia bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Amin saudara. Bagaimana dengan keluarganya? Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Ada kita saudara-saudara seimannya yang harus mengasihi dan saling menolong. Amin saudara. Dalam persekutuan inilah kita dibangun bersama-sama ke arah Kristus. Ingat saudara, kita harus ingat yang penting kita sudah diselamatkan. Dan jangan lupakan itu dan jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Injil Yesus Kristus. Kemudian dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 saudara, ketika Paulus membangun jemaat, apa yang dia tekankan? Injil saudara ya. 1 Tesalonika 2 ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Perjuangan Paulus adalah apa? Memberitakan Injil Allah. Ini yang menjadi perjuangan kita. Ya, kadang kita sibuk dengan hal-hal lain yang bukan bersangkut paut dengan pemberitaan Injil Allah. Kita bisa memberitakan Injil melalui banyak cara, saudara ya. Kesaksian verbal, sikap hidup, pujian yang memberitakan Injil, pelayanan yang lain yang membawa orang kepada kemuliaan Yesus, banyak hal. Dan yang harus kita perjuangkan, saudara. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8, perhatikan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Kasih yang sungguh-sungguh kepada jemaat ditunjukkan dengan apa? Memberitakan Injil Allah, memberitakan firman Allah. Sebab pada akhir zaman ini, mulai dari sejak gereja lahir, setan itu mengaburkan berita Injil, saudara. Nanti kita akan sampai membahas itu, tapi waktunya tidak cukup. Untuk sekarang, saya mau menekankan bahwa ini penting. Ya, ayat yang ke-9 dari 1 Tesalonika 2. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, perhatikan, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.
memuliakan Tuhan adalah dengan memberitakan Injil. Dan Yesus menunjukkan pentingnya pemberitaan Injil. Paulus menunjukkan pentingnya pemberitaan Injil. Mari saudara, kita punya tujuan bersama. Amin saudara. Mari kita menjadi jemaat yang bersukacita karena Kristus. Jemaat yang mengasihi Kristus. Jemaat yang mengasihi seorang akan yang lain. Jadi jemaat yang mengasihi orang-orang yang terhilang dengan komitmen untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena memberitakan Injil, kita memuliakan Allah, kita meninggikan Allah, kita membuat Allah terlihat baik sebagaimana Dia baik. Kita membuat Allah terlihat mulia sebagaimana Dia mulia. Kita membuat Allah terlihat penuh kasih karunia sebagaimana Dia penuh dengan kasih karunia. Amin. Mari sama-sama.